Shalom. Firman Tuhan berkata Allah adalah kasih, God is love. Tapi untuk seringkali kita bisa mengalami hal itu diperlukan iman ya. Kita perlu belajar jalan-jalannya, mengenal tuntunannya, hidup dalam persekutuan dengan Dia senantiasa. Dan kita akan melihat bahwa ada timing, ada waktu yang perlu dilalui, dan Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Tapi di sisi lain memang diperlukan keputusan untuk percaya pada firman-Nya, dan itu membentuk iman dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Anything is possible for someone who has faith. Jadi memang diperlukan iman ya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bahasa Inggrisnya tuh terjemahan King James ya. Faith is the substance of things hoped for ya. Iman adalah substansi atau bahan dasar ya. Bahan dasar untuk sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya kita mau buat pakaian, bahan dasarnya itu dari kain yang bahan dasarnya adalah benang ya. Benang itu bahan dasarnya dari kapas misalnya. Nah, iman tuh seperti itu ya. Jadi bahan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita misalnya sedang sakit, kita ingin sembuh ya,
maka bahan dasarnya itu adalah iman. Iman itu menarik anugerah atau janji yang sudah Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya, di surat Petrus. Tapi untuk bisa menerima itu nggak bisa diterima dengan otak kita, kemampuan kita. Karena mungkin tubuh kita sedang mengalami simptom, ya, gejala-gejala, dan mengalami hal-hal yang memang secara fisik itu kita rasakan. Sementara iman itu di luar kemampuan kita berpikir, ya. Ini istilahnya teorinya, ya, ceritanya. Tapi bagaimana itu realitanya itu memang pengalaman, ya. Sama seperti kalau kita bilang cara berenang tuh seperti ini, gayanya seperti ini, ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengetahui perbedaan dan realitanya itu harus kita nyemplung ke air, harus dipraktekkan, harus ngalami, ya, sehingga kita bisa mengetahui hal tersebut. Lalu dikatakan iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi panca indera kita mungkin nggak nangkep itu, tapi iman itu menjadi buktinya. Nah, kalau dikatakan iman adalah bahan dasar, maka tentunya kita perlu belajar, ya, untuk mengenal lebih jauh bagaimana proses terjadinya iman. Dan firman Tuhan berkata iman timbul, ya, dia bukan di-create, ya, tapi timbul, dia muncul. Iman timbul ketika mendengar firman Tuhan. Sekian tahun yang lalu ada buku yang menarik, ya, ada Miracle Money. Itu buku yang menceritakan mujizat finansial, ya, bisa terjadi seperti apa. Yang disebut miracle atau mujizat itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia, ya. Secara logika itu nggak mungkin, tapi itu bisa terjadi. Nah, itu disebut mujizat, ya. Lalu ada buku lain, Prescription for a Miracle. Ini renungan harian untuk kita itu setiap hari membaca 1-2 firman Tuhan, lalu dijelaskan khususnya firman mengenai janji kesembuhan dan kesehatan ilahi. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, tentu itu sama sekali tidak menunjang untuk kesembuhan atau kesehatan ilahi. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan khususnya mengenai janji kesembuhan, itu akan membentuk cara berpikir, ya, paradigma kita, sehingga ketika penyakit datang kita punya dasar untuk menolak itu, ya. Kita punya dasar untuk terjadinya iman, sehingga apa yang kita harapkan, yang kita doakan itu boleh terjadi, ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, di sisi lain firman Tuhan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani di Perjanjian Baru, itu ada 2 kata yang digunakan, ya, logos dan rhema. Dua-duanya penting. Kalau kita baca Ibrani 4 ayat 12 dikatakan sebab firman Allah, atau dalam bahasa aslinya logos, hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan di sini yang adalah logos itu dikatakan di sini memisahkan jiwa dan roh. Bagi orang yang sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, maka rohnya itu ciptaan baru. Rohnya itu mengalami justification, ya, dibenarkan, pembenaran. Jadi dikatakan kalau kita orang yang sudah terima Tuhan Yesus, di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan mereka menjadi anak-anak Allah. Itu masalah status. Anak Allah mewarisi apa yang, ya, disediakan, ya, oleh Tuhan. Kita panggil Tuhan kita Bapa karena kita adalah anak. Nah, tentunya kita mewarisi janji-janji yang Dia berikan bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena kita anak, ya. Itu justification. Di sisi lain, jiwa kita ini dalam kehidupan kita mengalami yang namanya istilahnya sanctification. Itu proses, ya, selama kita hidup. Kita diajar bagaimana, karena di dalam jiwa itu ada kehendak, ada pikiran, ada
emosi ya atau perasaan, maka ketiga bagian ini diajar untuk tunduk sama firman Tuhan. Ya, kalau emosi kita misalnya mudah marah ya, gampang tersinggung ya, sukar mengucap syukur atau ngedumel terus ya, bersungut-sungut, maka kita bisa belajar dari firman Tuhan. Misalnya orang Israel waktu di padang gurun, mereka bersungut-sungut terus ya, memberontak terus, akhirnya mereka tidak masuk tanah perjanjian. Jadi kita belajar ya, kita diajar emosi kita ini mesti tunduk ya pada firman Tuhan. Kita diajar menjadi orang yang ada dalam penguasaan diri. Memang itu enggak semalam prosesnya. Itu butuh proses menyalibkan kedagingan ya istilahnya. Itu seumur hidup kita, dan semakin cepat kita mau dibereskan, maka semakin banyak yang Tuhan janjikan memang tersedia, kita bisa menikmatinya. Lalu ada yang namanya kehendak bebas ya, free will, itu Tuhan tidak campur tangan. Itu sebabnya walaupun dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun Tuhan mengasihi seluruh isi dunia ini ya, tapi faktanya kan gak semua orang selamat, gak semua orang terima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada kehendak bebas di situ, dan itu tidak dikontrol sama Tuhan. Itu ada dalam kendali kita. Di perjanjian lama dikatakan ya, kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan bisa menikmati semua janji yang Tuhan sediakan ya. Itu pilihan. Adam dan Hawa ditaruh di taman di Eden yang begitu leks ya, luar biasa, dan dikasih pilihan ya, kasih perintah. Semua boleh dimakan, cuma satu aja yang nggak boleh, pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi itu pilihan. Nah, faktanya mereka memilih yang salah. Jadi manusia jatuh dalam dosa. Jadi ketika kita lahir baru, roh kita sudah menjadi penurut. Dengan roh itulah kita menyembah Tuhan. Sebab dikatakan di Yohanes 4, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh kita itu yang menyembah Tuhan. Jiwa itu akan diajar untuk tunduk, turut. Tapi status kita sebagai anak Allah itu karena roh kita lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kesadaran ini yang harus semakin kuat. Waktu jiwa kita itu semakin disucikan, mengalami penyucian, sanctification, maka jiwa ini mulai selaras dengan roh kita yang sudah lahir baru. Dalam roh itu sudah ada depositnya yang Tuhan sediakan, janji-janji yang memang tersedia bagi setiap orang percaya. Jadi ada kehendak, ya, ada emosi, ada pikiran. Cara berpikir kita juga perlu kita ubah. Firman Tuhan mengajarkan juga, pikirkanlah perkara yang di atas ya. Cara berpikir kita, mindset kita itu tidak sekedar untuk yang hal-hal yang di dunia yang fana. Misalnya sebagai contoh ya, kalau secara umum kalau kita bekerja misalnya ya, kita ada tawaran pekerjaan. Yang satu kasih gaji gede, fasilitas luar biasa bagus ya. Yang satu lagi nggak terlalu bagus ya. Tapi di situ mungkin katakanlah ada banyak hal yang bisa membuat kita ini lebih aman. Misalnya perusahaannya itu nggak aneh-aneh ya. Perusahaan yang gaji gede itu sangat riskan, dalam arti mungkin bermain di pinggir jalan ya, bisa terjebak dalam kasus-kasus tertentu. Nah, waktu kita berdoa, barangkali Tuhan menuntun kita untuk memilih yang mungkin penghasilannya nggak terlalu besar ya, tapi di situ kita lebih aman. Kalau kita ingat cerita mengenai Ishak ketika ada kelaparan di tanah di tempat dia tinggal, Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir, ya, tinggal di tempat yang akan kutunjukkan dan aku akan memberkati engkau. Nah, itu waktu dapat pemikiran seperti itu ya, antara logika kita mengatakan yang paling menguntungkan ini, tapi di sisi lain kita tahu bahwa yang dari Tuhan tuh yang ini. Nah, itu pikiran kita itu bisa mencernanya ya, memilah-milah kira-kira seperti apa. Lalu keputusan akan kita buat. Gitu. Itu ada di level jiwa. Makanya dikatakan lebih lanjut ya, pedang roh ini menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum,
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi cara berpikir kita itu waktu kita memutuskan sesuatu, kita harus melibatkan firman Tuhan di situ. Ya, tidak sekedar secara logika ini menguntungkan misalnya. Kalau kita ingat cerita Lot waktu dia disuruh pilih sama Abraham, pilih mau kemana, ke kanan atau ke kiri. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Lalu Lot melihat lembah Yordan yang subur seperti taman Tuhan. Dan Lot memilih itu dan juga Sodom, ya, dekat Sodom di situ, dan dikatakan orang Sodom itu jahat. Tapi Lot memilih berdasarkan pikirannya saja yang lihatnya masuk akal logis, ya. Tidak terlihat dia punya persekutuan dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, itu enggak ada. Nah, jadi lewat proses sanctification ini pikiran kita dikuduskan, ya, diajar berpikir seperti firman Tuhan katakan. Kemudian emosi kita juga mulai ditata ulang, ya. Emosi itu terbentuk karena sistem cara berpikir yang itu kayak program gitu, ya. Jadi kalau kamu dihina seperti ini, kamu harus marah gitu, ya. Kalau kamu disindir, kamu harus tersinggung, itu program, ya. Nah, kalau kita rubah cara berpikir kita karena firman Tuhan mengajarkan demikian, maka emosi ini bisa diatur, ya. Misalnya contoh lain, ketika menghadapi suasana yang tidak enak, kesulitan, firman Tuhan mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi itu mengucap syukur itu satu perintah. Nah, perintah ini waktu kita terima membentuk cara berpikir kita. Jadi waktu kita menghadapi situasi yang tidak enak, mungkin menjengkelkan, mungkin kesulitan, kalau biasanya kita mengeluh, kita sedih, kita marah dan sebagainya, maka kita diajar untuk berubah, mulai mengucap syukur. Ketika ada kesulitan, kita diajar berpikir, oh, firman Tuhan mengajarkan untuk saya mengucap syukur. Oke, terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur karena firman-Mu mengajarkan demikian. Saya mengucap syukur karena tidak ada mustahil bagi Engkau dan tidak ada mustahil bagi saya yang percaya. Saya mengucap syukur karena walaupun situasi yang saya hadapi ini sulit, rasanya nggak ada jalan, tapi saya percaya Tuhan memegang tangan saya. Dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Engkaulah gembala yang baik. Oleh karena itu saya mengucap syukur, saya percaya saya bisa mengatasi hal ini. Nah, dengan memutuskan seperti itu, ya, pikiran kita ini berubah, maka emosi kita tuh akan mengikut. Ya, kalau kita baca di firman Tuhan di surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, ya. Kemudian kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa, ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa, itu perintah. Nah, di perjanjian lama di kitab Mazmur, ya, sering dituliskan bangunlah hai jiwaku, ya. Itu satu perintah, ya, kepada jiwa itu, pada emosinya yang mungkin moody, ya, mungkin suka up and down, kadang-kadang suka jengkel. Nah, kita belajar untuk merubah pikiran itu akan membuat program baru sehingga reaksi emosi kita juga akan berubah, ya. Kita bisa teduh, bisa tenang. Saya ingat ada satu ketika cerita, ya, ada hamba Tuhan cerita, ada satu orang yang dia digerakkan Tuhan dan dia nurut untuk mempersembahkan ruko dia, ya, kepada Tuhan, ya. Jadi rukunya tetap statusnya milik dia, tapi dia mau bilang, Tuhan, ini saya mau persembahkan buat Engkau untuk dipakai untuk kemuliaan-Mu, dipakai untuk pelayanan dan sebagainya. Gak lama setelah dia serahkan itu, rukonya terbakar. Nah, secara logika mungkin orang akan marah gitu, jengkel. Kok gitu Tuhan, udah saya serahkan malah terbakar, bagaimana? Kok gak lindungi malaikat-Mu mana gitu, janji-Mu mana? Tapi orang ini tiba-tiba berpikir beda. Dia bilang, wah Tuhan, rukomu terbakar, bukan punya saya lagi gitu. Aku sudah serahkan kepadamu, jadi aku mengucap syukur karena aku sudah serahkan kepadamu, maka Engkau akan menggantinya. Caramu Tuhan, karena itu adalah punyamu, bukan punya aku lagi. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, dia gak sedih, ya, malah dia tertawa gitu. Waduh, untung udah aku serahkan, jadi bukan tanggung jawab aku lagi. Itu cara berpikir, ya, cara berpikir yang mengubah
emosi kita, ya emosi kita jadi yang positif gitu, bisa bersyukur dalam segala hal. Nah kemudian secara psikologis ya sudah banyak diketahui bahwa emosi kita tuh mempengaruhi keputusan kita. Jadi artinya kalau cara berpikir kita ini kita ubah, itu akan mengubah sistem emosi kita dan selanjutnya akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Ya, ada orang-orang yang bergerak dalam bidang pengembangan diri, ya, mereka mengajarkan jangan mengambil keputusan, apalagi keputusan yang sangat penting kalau kita dalam kondisi emosi yang sedang tidak stabil. Ya, disingkat HALT, HALT itu berhenti ya. HALT itu tempat pemberhentian. HALT, HALT. Ya, H itu hungry, lapar, A itu angry, marah, L itu lonely, kesepian, T itu tired, ya, capean. Jadi jangan ambil keputusan, apalagi keputusan penting kalau kita sedang mengalami situasi seperti itu, sedang lapar, ya, sedang marah, sedang kesepian atau sedang kecapean, ya. Kalau sedang lapar seperti Esau ketika dia pulang dari berburu, dia lapar, dia lihat makanan adiknya Yakub yang masak dan dia mau minta makanan itu, ya. Dan Yakub bilang, jual dulu hak kesulunganmu. Lalu firman Tuhan berkata, karena Esau lapar, dia menjual hak kesulungannya. Ya, dia mengambil keputusan yang parah sekali itu, yang fatal, ya. Ketika dia dalam keadaan lapar, ya, hati-hati ketika kita dalam keadaan lapar, nggak punya uang, ya, atau situasi yang menekan, maka itu bisa membuat kita mengambil keputusan yang tidak tepat. Waktu angry, waktu marah, itu juga tidak benar, ya. Musa itu marah, teledor dengan kata-katanya, sehingga akhirnya dia tidak masuk tanah perjanjian, ya. Kemarahan itu bisa membuat kita salah dalam mengambil keputusan, ya. Lalu lonely, kesepian, ya, orang yang merasa sendirian, kesepian, atau orang yang baru putus sama pacarnya, kesepian, lalu datang orang lain yang tiba-tiba menawarkan segalanya, kayaknya menjadi pengganti yang cocok. Nah itu kalau tidak diuji dengan baik, itu tiba-tiba terus mungkin menjadi pacar pengganti misalnya, belum tentu itu tepat juga, ya. Kesepian itu bisa membuat kita mengambil putusan yang salah. Lalu capek juga begitu, ya. Udah malas, aduh capek lah, udahlah, apa aja lah, kayak begitu, ya. Kita mungkin jadi terhalang mendapatkan yang lebih baik atau yang terbaik yang memang Tuhan sediakan, ya. Nah itu semuanya soal ini, ya, pikiran, emosi, dan kehendak, ya, atau kemauan. Itu ada dalam level jiwa. Roh kita sendiri sudah lahir baru, itu penurut. Di situ ada banyak hal. Di situ kita bisa menyembah Tuhan, ada fellowship dengan Tuhan. Di situ ada yang bilang ada intuisi, ya, kemudian ada yang bilang juga ada hati nurani di situ. Yang paling dalam hati nurani itu seperti lampu, ya, lampu yang menunjukkan benar atau salah itu ada di situ, ya. Jadi setiap orang ini walaupun dia belum kenal Tuhan, sebenarnya di kedalaman hatinya itu dia itu diberi kemampuan, ya, untuk bisa membedakan, ya, ada kayak insting gitu. Dan ketika orang terima Tuhan Yesus, rohnya menjadi ciptaan baru, ya, rohnya menjadi penurut. Nah sekarang masalahnya dalam kehidupan orang percaya, roh sama jiwa ini sering kali nempel begitu, jadi satu. Nah sementara firman Tuhan di bagian lain dikatakan itu adalah rema. Rema itu firman yang berbicara, yang spesifik, dari situ timbul iman. Nah kalau kehidupan jiwa kita nggak dibenahi, maka yang kita kira rema itu, yang munculnya dari roh kita sebenarnya, itu ternyata cuma dari jiwa kita. Kadang-kadang sulit membedakan antara visi dari Tuhan dengan ambisi pribadi. Visi itu yang dari Tuhan itu bisa dibilang dari roh gitu, ya, karena lewat roh itu kan ada Roh Kudus juga dalam kehidupan orang percaya. Roh itu yang mendorong kita untuk memanggil Allah Bapa dengan ucapan Bapa, Bapa, ya, Aba, Bapa. Jadi kalau ini jiwa sama roh itu nempel, maka kecampur yang kita kira dari Tuhan, padahal itu dari
emosi kita ya, atau jiwa kita. Bagaimana memisahkannya? Itu firman logos. Kalau kita banyak baca firman Tuhan, kita akui, kita pegang itu dalam kehidupan kita, itu akan menjadi kayak wasit gitu untuk menentukan gitu. Kalau enggak, ada yang bilang nubuat atau lu buat ya, lu buat begitu. Ya, itu bisa kecampur. Kalau di masalah muda-mudi ya, di persekutuan yang apa ya, ada bagus ya, kita ikut persekutuan itu kan menolong kita untuk mengenal suara Tuhan. Tapi seringkali pergumulan di muda-mudi ya, pria wanita itu kan karena yang satu naksir dengan yang lain. Ya, jadi ketika dia berdoa itu yang dalam pikirannya adalah orang yang dia taksir, yaitu muncul. Nah, lalu dia merasa itu dari Tuhan ya. Ya didoakan nggak apa-apa. Ya saya juga dulu begitu ya, saya doain. Ya sekian lama, sebulan perasaan itu hilang gitu ya. Jadi ngerti, oh itu bukan jodoh saya. Kira-kira kayak begitulah ya. Jadi kalau kita nggak banyak membaca firman Tuhan ya, itu butuh waktu, nggak semalam ya, mungkin beberapa hari, maka itu akan nempel jiwa dengan roh kita. Sulit kita bedakan yang mana dari Tuhan, yang mana dari emosi kita. Tapi kalau kita mulai belajar baca firman Tuhan, akui, pegang itu, maka pedang roh ini akan memisahkan. Yang ini dari jiwa yang sedang mengalami sanctification dan belum sepenuhnya sudah beres gitu ya. Jadi kita bisa bedakan hal itu. Nah, di sisi lain ada firman rema, Efesus 6 ayat 17-18. Terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh. Di sini pedang roh yaitu firman Allah, kata firman ini rema. Dan ini digunakan di sini dibilang dalam segala doa dan permohonan. Jadi waktu kita berdoa ya, kalau kita para pendoa mungkin sudah sering berdoa ya, kita naikkan permohonan, kita perlu belajar untuk senantiasa kita punya daftar doa yang kita mau naikkan, tapi jangan buat itu sebagai suatu formula ya. Setiap doa kita udah ngomong tuh A B C D sepertinya sesuatu yang otomatis gitu. Tapi kita mulai belajar, Tuhan ini pokok doanya. Lalu kita membuka hati kita ya. Dia akan memberikan tuntunan di hati kita. Sekali lagi ini praktek ya. Kalau nggak dipraktekkan kita nggak tahu. Tapi kalau kita praktekkan dari pengalaman, kita akan mengerti. Oh, doanya mesti seperti ini. Ada hal-hal yang kita pikir otak kita bilang harusnya begini, tapi di kedalaman hati kita mengerti. Oh, mestinya begini ya. Jadi waktu kita membuka telinga kita, Tuhan berbicara kepada kita, maka doa kita menjadi satu aliran yang hidup ya. Bukan satu kayak seperti mantra, bukan seperti itu. Tapi ada komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, lebih lanjut waktu kita sedang berdoa itu, karena kita membuka hati kita, firman Tuhan yang mungkin kita pernah baca tiba-tiba menjadi rema. Dan firman yang menjadi rema ini kalau kita deklarasikan, kita ucapkan, itu powernya luar biasa. Efesus 6 ini bicara tentang perlengkapan senjata perang. Dari semua perlengkapan ini ada pedang roh, pedang yang untuk menyerang ya, bagian ofensif ya, untuk menyerang. Menyerangnya pakai apa? Pedang roh. Pedang roh itu apa yang di sini? Ini firman Allah, firman rema, bukan firman logos di Ibrani 4 ayat 12. Firman rema ini kalau diucapkan, deklarasikan, maka kalau orang yang sedang kerasukan roh setan, begitu dia deklarasikan hal itu, Pak, itu seperti pedang yang tajam menusuk tepat pada bagian lemah musuhnya. Misalnya contoh begini ya, kalau pernah mungkin lihat dulu film Tarzan ya. Tarzan katanya dia sedang bergumul melawan buaya ya di laut. Nah, ketika dia cabut pisaunya, yang bisa dia tusuk itu buaya bagian yang paling lemahnya, bagian perutnya di bawah. Ya, atau kalau bisa ke matanya, tapi gak mungkin bagian atasnya. Nah, rema itu seperti pedang yang tajam yang menusuk tepat pada sasaran, sehingga musuh yang kena pedang itu langsung kalah ya. Dalam doa itu sangat pentingnya. Jadi kita tidak doa seperti menggunakan senapan zaman dulu ada namanya brand ya. Jadi begitu kita tembakan dalam 1 detik tuh bisa entah banyak
berapa peluru ya. Jadi begitu. Tapi kalau kita berdoa menggunakan rema itu seperti sniper. Sniper tuh nembak cuma sekali, 2 kali tapi tepat pada sasaran dan langsung fatal ya. Musuh langsung terjungkal. Tapi kalau kita nggak punya rema, kita mungkin menghamburkan peluru, banyak begitu ya. Belum tentu musuhnya juga ada di situ. Gitu. Jadi ini 2 hal penting ya, antara firman logos dan firman rema. Dan iman itu muncul ketika ada rema. Nah, waktu ada iman, firman Tuhan kan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu kita bisa pegang bahwa tidak ada mustahil bagi orang percaya. Dan kita ingat di surat Yohanes bahwa Allah adalah kasih, ya. Dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Ada satu tulisan di website yang menarik sekali ya. Dikatakan begini, faith is like wifi ya. Iman itu seperti wifi yang biasa kita pakai ya untuk medsos ya. It's invisible ya. Wifi itu nggak kelihatan, but it has the power to connect you to what you need. Tapi walaupun nggak kelihatan, ada wifi itu ya, atau iman itu yang seperti wifi punya power, punya kekuatan, punya kemampuan untuk menghubungkan kamu ke sesuatu yang kamu butuhkan. It's invisible, but it has the power to connect you to what you need. Ya. Jadi kita bisa mengalami bahwa God is good all the time itu lewat iman. Ya, iman itu muncul karena ada dasar firman Tuhan, firman yang menjadi rema. Lalu iman itu punya power untuk menghubungkan kita ke apa yang kita perlukan karena Tuhan sudah janjikan itu. Ya, kalau kita terus hidup day by day dengan pengertian seperti ini, maka kita akan melihat bahwa God is good all the time. Amin.